Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Halimatus Sadia dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, mahasiswi Politeknik Bakti Asih, dan dosen pembimbing Ibu Armiati SST MTR Keb. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang adaptasi sistem endokrinologi dalam kehamilan, yaitu pada hormon ovarium yang terdiri atas estrogen dan progesteron. Apa sih hormon ovarium? Hormon ovarium selain menjadi tempat berkembangnya sel telur, ovarium juga memproduksi hormon. Utamanya adalah hormon estrogen dan progesteron, di mana hormon ini bertanggung jawab terhadap perkembangan seks sekunder pada wanita. Kedua hormon tersebut juga berperan dalam menyiapkan tubuh wanita untuk kehamilan. Oleh sebab itu, bila kadarnya tak cukup atau tak seimbang, maka wanita bisa sulit untuk hamil. Yang pertama ada estrogen. Estrogen merupakan hormon steroid. Estrogen atau alami diproduksi terutama oleh sel-sel interfolikel secara primer dan dalam jumlah sedikit juga diproduksi di kelenjar adrenal melalui konversi hormon androgen. Selama kehamilan estrogen diproduksi di plasenta, sedangkan pada pria diproduksi di sel-sel leading testis. Di dalam tubuh pria dan wanita terdapat hormon estrogen, hanya saja pada tubuh wanita kadar hormon ini lebih banyak, sedangkan pada tubuh pria hormon estrogen jumlahnya lebih sedikit dan bukan merupakan hormon utama. Oleh karena itu, hormon estrogen kerap disebut sebagai hormon seks wanita. Adapun fungsi hormon estrogen pada wanita, yaitu peran hormon estrogen sangat besar dalam sistem reproduksi wanita. Pada saat wanita memasuki masa pubertas hormon estrogen berperan terhadap perubahan fisik seperti membesarnya payudara, tumbuhnya rambut kemaluan, dan bulu ketiak. Hormon estrogen pula yang menyebabkan terjadinya menstruasi pertama dan kemudian mengatur siklus menstruasi selanjutnya. Selanjutnya ada fungsi pada pria. Terkait dengan sistem reproduksi, hormon estrogen turut andil dalam menentukan gairah seksual dan kualitas sperma seorang pria. Ketika kadar hormon estrogen pria terlalu rendah, maka dapat menimbulkan penurunan hasrat seksual. Sedangkan saat kadar hormon estrogen pria berada pada kadar yang terlalu tinggi, penurunan kualitas sperma yang berdampak pada kesuburan pria bisa saja terjadi. Resikonya mengalami disfungsi ereksi juga bisa dialami pria saat kadar estrogen berada pada level yang tinggi. Selain itu, hormon estrogen yang kadarnya melebihi normal juga dapat menyebabkan bagian dada pria mengalami pembesaran tidak normal hingga menyerupai payudara wanita atau biasa disebut dengan ginekomastia. Bila Anda mengalami kondisi ini, segera periksa diri ke dokter agar penanganan dapat segera dilakukan. Yang kedua ada hormon progesteron. Hormon progesteron adalah jenis hormon steroid yang berperan penting dalam sistem reproduksi wanita. Hormon progesteron adalah suatu jenis hormon yang diproduksi oleh ovarium atau indung telur. Progesteron diproduksi terutama di korpus luteum di ovarium. Sebagian diproduksi di kelenjar adrenal dan pada kehamilan juga diproduksi di plasenta. Progesteron alamiah terutama terbentuk selama fase atau pasca ovulasi dalam korpus luteum dan selama kehamilan oleh plasenta. Progesteron yang dibentuk oleh adrenal disebut progesteron residu. Progesteron menyebabkan terjadinya proses perubahan sekretorik atau pada fase sekresi pada endometrium uterus yang mempersiapkan endometrium uterus pada keadaan optimal jika terjadi implantasi. Dengan kata lain, progesteron selama fase luteal menimbulkan peralihan sekretorik endometrium yang sangat penting sebagai persiapan uterus untuk menerima dan mempertahankan kehamilan. Fungsi hormon progesteron pada wanita yaitu baik hormon progesteron dan estrogen bertanggung jawab untuk melepaskan sel telur dan ovarium pada saat proses pembuahan. Sejumlah fungsi hormon progesteron itu sendiri yaitu memperkuat jaringan rahim untuk mempersiapkan penempelan atau implantasi sel telur yang sudah dibuahi, menjaga endometrium atau lapisan rahim bagian dalam selama masa kehamilan, mencegah ovarium menghasilkan sel telur terlalu banyak selama masa kehamilan, mencegah terjadinya kehamilan ganda, menghentikan kontraksi otot pada tuba falopi posterior untuk perpindahan sel telur,
berperan penting dalam perkembangan janin, merangsang jaringan payudara dalam produksi air susu ibu, memperkuat otot-otot panggul sebagai persiapan persalinan, dan menghentikan kontraksi otot pada tuba falopi posterior untuk perpindahan sel telur. Selanjutnya, fungsi pada pria. Salah satu fungsi hormon progesteron pada pria adalah merangsang produksi testosteron. Hormon progesteron pada pria dihasilkan oleh kelenjar adrenalin dan organ testis. Jika hormon progesteron pada pria menurun, maka dapat menyebabkan beberapa gejala seperti libido rendah, kerontokan rambut, merasa lelah, kenaikan berat badan, depresi, ginekomastia atau bertumbuhnya payudara pada pria, disfungsi ereksi, impotensi, dan tulang dan otot menjadi rapuh. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua yang telah melihat video ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.